Ada yang bisa dibantu? Sehat, Miss. Sehat, matur nuwun. Ya Allah, Miss. Piye, Mbak? Ya Allah, Miss. Piye? Ya Allah, Miss. Sik, nangis dikit enak apa iki? Soalnya Miss Juni lagi live nih, masuk di YouTube sama di Facebook. Ada apa ini? Miss, sorry ya, Miss. Kan ada apa sayang? Tolonglah, Miss. Bagi saya tolong. Saya kan kemarin kan saya dapat surat panggilannya, Miss ya. Terus Surat apa? Surat apa? Saya gak paham aku. Surat apa? Bank, Miss, bank. Banknya apa? Bank BRI, Miss. Bank BRI, Miss. Oke, dapat surat Bank BRI. Kenapa? Sini, Miss. Saya boleh curhat sekejap sama Miss, tolong ya, Miss ya. Oke, siap. Tapi Saya ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kali minta take down. Kenapa? Oke, yes, Miss. Saya kan dulu mari sini tahun 2018. Saya sudah pinjam duit, Miss, di Posisimu bank. di mana sekarang? Saya di Malaysia, Miss. Oh, kamu di Malaysia, terus? Terus 2018 saya kan anak nikah, Miss. Saya kan tak punya modal. Jadi saya pinjam sama bank. Terus sampai sekarang saya cicilannya nggak bisa melebihi pembayaran, Miss. 1 bulannya kan 3.300.000, Miss. Nah, dalam jangka waktu tempo saya sudah melebihi batas lah, Miss. Harusnya kan kalau bank kan ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun ya, Miss ya. Nah, saya sudah lewat 6 tahun sekarang loh, Miss. Terus anak saya sama saya bayarnya cuma bunganya aja. Jadi kemarin saya kasih bagi 5 juta. Terus tadi pagi anak saya ke sana ke Bank BRI, Miss. Masih uang 5 juta. Malah pihak bank, direktur banknya tidak maunya pelunasan. Ada 2 pasal, Miss. 2 pasal itu pelunasan sama eksekutif, tak tahu lah maksudnya apa ya, Miss ya. Pokoknya ada 2 hal. Terus saya cakap boleh diangsur, saya tak mau angsuran, ini sudah sertifikatnya sudah masuk pelelangan tak apa, Miss, macam itu, Miss. Jadi macam mana solusinya? Saya sudah ngomong sama bos saya di sini, sama majikan saya waktu saya dapat SP dari bank tuh, Miss. Tolong saya minta, saya kasih pinjam duit 20 aja, 20.000 duit sini ya, Miss. Nanti saya kasih bagi, tiap bulan potong gaji saya. Saya sudah ngomong baik-baik, Miss. Dia nggak ada respon, katanya saya tak mau bagi utang sama kamu, karena kamu inilah itulah tanggung jawab kamu inilah. Pokoknya apa ya, Miss? Apa ya? Bikin sakit hati tuh, Miss. Saya di sini selama kerja 5 tahun tuh, Miss, nggak pernah yang namanya utang sama bos sampai besar, Miss. Saya jujur sama Miss ya. Waktu bulan kemarin saya beranikan diri karena saya pengen beli tanah, Miss. Kira-kira saya balik ke rumah, saya punya tabungan simpanan tanah ya, Miss. Lah dia dukung, kasih pinjam saya 5.000, Miss. Nah 5.000 itu sudah saya angsur 3 kali. Saya pikir sekarang ada masalah rumah ya, Miss. Kalau rumah saya nggak diangkat, macam mana ya, Miss ya? Tinggal anak saya di mana? Nanti saya balik dari Malaysia di mana? Ya kan, Miss? Itu peninggalan dari almarhum suami saya, Miss. Selama 10 tahun. Saya kerja, suami saya dulu kerjanya di Jepang, Miss. Bangun rumah, beli tanah sendiri. Lah macam itu, tolonglah, Mem, kasih bagi saya pinjam 20.000 aja uang sini. Saya tak mau. Dari 20 sampai 10 sampai 5.000 tak mau bagi, Miss. Ya Allah, Miss. Saya di sini yang namanya utang tuh takut, Miss. Ya tolonglah, Miss. Itu 20.000 ringgit duit sini loh, Miss. Tolong kalau Miss ada. Kalau Miss nggak percaya, saya nggak tipu, Miss. Ini ada nomor direktur banknya dibagi, saya dikasih nomornya, Miss. Bank BRI. Sebentar. Nah, kalau Miss... Sebentar. Saya nggak paham nih, kamu menikahkan anakmu utang bank. Lah kamu selama ini kerja uangnya kenapa nggak buat bayar bank? Kenapa sampai 6 tahun? Bayar, Miss. Lah bayar, Miss, tapi kenapa kamu punya utang bank tapi kenapa malah beli tanah? Bukannya malah dilunasi dulu rumahmu, kenapa kamu malah beli tanah? Kan aneh tuh kamu itu. Ya mikirnya macam itu, Miss.
Saya tuh dipikir saya tuh bayarnya tadi anak saya kasih bagi setiap bulan saya 600 uang sini ya Miss ya. 600 uang sini kan anak saya operasi sesar Miss, biaya orang tua sakit sampai meninggal semua, ibu saya sudah meninggal, sakit di rumah sakit ya Miss. Jadi saya uangnya kirim. Nah itu banknya nggak sampai, saya kadang bayarnya ada 1 juta, ada 1,5 juta, nggak sampai 3,3 juta Miss. Nah, anak saya kan kerjanya nggak punya bulanan, jadi kerjanya harian, cuma dapat 50.000, 80.000 macam itu loh Miss. Enggak, saya nggak paham nih. Kan sudah tahu punya utang bank kan, kalau lahiran sesar atau bagaimana kan saya nggak tahu nih. Tapi bank kan wajib dibayar, Mbak. Kenapa bank, Iya, Miss. bank aja kamu nggak bayar nih? Seandainya kamu pinjam uang sama Miss Yuni, otomatis saya malah nggak tahu kamu siapa. Itu bank aja berani minta aja kamu mencela-mencela, nggak ngasih uang langsung, masih dibuat beli tanah. Apalagi kalau kamu pinjam Miss Yuni, bener nggak? Bagaimana Miss Yuni bisa percaya saya? Apa yang dilakukan bank itu nggak salah, karena kalian sendiri tidak patuh. Mereka itu bukan minta uang kalian. Mereka itu minta uang mereka kembali. Kenapa kalian nggak mau bayar? Itu pertanyaannya. Dengan alasan sesar lah, karena dengan alasan nggak punya pekerjaan, terus ngapain utang bank? Otomatis kan bank juga marah toh Mbak. Ngerti nggak? Yes, Mas. Jadi kalau Miss Yuni berkata tentang utang ini, Miss Yuni nggak mau ikut campur saya. Karena apa yang Miss Yuni ingin katakan, apalagi dengan majikan, kamu pinjam majikan, lama-lama majikan nggak mau sama kamu loh, karena kamu selalu bingung utang dan dia akan curiga kamu akan mencuri lah, akan kabur lah, akan ini, akan itu, benar nggak sayang? Jadi ini menurutku adalah alasan saja. Wong kamu tahu punya utang bank, kenapa kamu beli tanah? Nah sekarang apa yang perlu kamu lakukan? Jual tanahmu. Sementara kamu tahu jual tanah itu tidak mudah, itu butuh waktu yang lama, bener nggak sih? Kalau masalah utang Miss Yuni nggak berani ikut campur saya. Kalau orang sakit, orang apa saya Miss Yuni berani. Tapi kalau utang saya nggak mau. Uang sama bank aja kamu nggak bayar, apalagi sama Miss Yuni yang kita nggak pernah kenal. Saya nggak tahu rumahmu, walaupun kamu kasih alamat kan kita nggak tahu. Nggak boleh dong sayang. Kalau utang bank Miss Yuni nggak berani sayang. Oke, Miss. Thank you, Miss. Oke, terima kasih. Oke, Miss. Terima kasih. Oke. Teman-teman, saya tidak berani mengatakan bahwa gaya hidup kalian buat foya-foya atau apa. Karena anakmu tidak bekerja, akhirnya ngutang sini, ngutang sana. Padahal kamu berangkat ke Malaysia sudah punya utang, terus habis itu saya nggak tahu kamu sudah bekerja 5 tahun dan utangmu sudah 6 tahun nggak kamu bayar. Ya bank wajar dong marah, bank wajar dong menagih, bank wajar menyita loh 6 tahun. Lah kamu sendiri punya uang, bukannya dibayar malah dibuat beli tanah. Ya jelas bank marah lah Mbak. Kamu sekarang kebingungan, saya nggak tahu nih pikiran kalian seperti apa dan bagaimana. Saya cuma ingin mengatakan bahwa berhati-hatilah memanage uang. Kita keluar negeri itu untuk mengangkat keluarga kita, untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga kita. Tapi kalau pada akhirnya kita malah keluar negeri utangnya banyak, terus ngapain keluar negeri? Benar nggak? Malah anak-anakmu jaga nih hidupmu. Di luar negeri itu tidak mudah. Di luar negeri itu butuh perjuangan yang panjang. Dan perjuanganmu yang panjang itu dengan sakit, dengan air mata, apakah keluargamu yang di Indonesia bisa memanage? Apakah keluargamu di Indonesia itu peduli? Nah ini perlu. Pendidikan keuangan ini sangat perlu sekali saya rasa ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu bukan urusan saya, itu tidak ada hubungan dengan saya, itu urusan Anda. Tapi saya rasa buat kalian semua bahwa harus mengasih tahu sama keluarga, jangan uang itu semua dilosdol dikirimkan ke Indonesia. Saya sudah katakan itu ya. Jangan semuanya dikirimkan ke Indonesia, bukan tidak percaya loh. Ini bukan pada ketidakpercayaan, tapi ini pada kenyataan bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan. Jangan sampai nafas terakhir pun nggak ada uang loh sayang. Bener nggak sih?
sampai nafas terakhir pun nggak punya uang. Saya nggak tahu harus ngomong apa kalau kayak gitu. Harus ngomong apa dan seperti apa. Jadi buat teman-teman yang di luar negeri, manage keuangan. Jangan semuanya dibrabrukkan, jangan semuanya dihabiskan. Saya nggak menyatakan bahwa kalian salah atau benar. Saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi sebagai orang tua yang harus bisa memanage. Saat ada kesalahan, ya bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana memanage keuangan. Jadi jangan sampai keluar negeri, berangkat nggak punya, pulang juga nggak punya. Jadi berangkat nggak punya apa-apa, pulang juga nggak punya apa-apa. Yang lebih parah lagi, berangkat punya utang, balik punya utang. Yang lebih parah lagi, berangkat nggak punya utang, balik punya utang. Oh, ini menjadi dilema ya, terserah kalian. Nah, percaya monggo, nggak percaya nggak monggo. Ya wes, paham ya teman-teman? Itu aja dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.